Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan technical outlook-nya, bagaimana dengan kondisi safe haven. Karena kemarin kita sudah sempat memperkirakan emas akan mengalami penurunan atau koreksi, tapi ternyata betul-betul koreksinya bersifat terbatas. Dan kalau Anda pastikan, bahwasanya kami sempat memperkirakan areal supportnya akan tertahan di kisaran 1882, 1887, dan juga level berikutnya adalah 1870-an. Tapi yang terjadi, begitu dia crash sampai 1885, dia terpantul dengan sangat sempurna, dan hal tersebut bukan hanya retail sell saja yang mendukung, tapi juga terkait dengan kabar dari Credit Suisse. Dan safe haven menguat sampai mendorong emas sampai level 1930-an. Tapi untuk pound sterling dan juga crude oil tentunya ini menjadi permasalahan yang sangat-sangat serius. Nah, apakah kondisi tersebut akan berlanjut untuk hari ini atau kita akan melakukan reversalnya? Well, kita lihat dari technical hari ini. Ya, langsung tertuju kepada pound sterling dengan area penurunan. Kalau Anda perhatikan dari 2 atau 3 candle terakhir, ya ini diciptakan dengan bullish, kemudian hanging man ataupun ya kita sebut saja dengan doji, kemudian dengan posisi long black candle. Tentunya ini menguatkan pola penurunan dan formasinya adalah disebut dengan evening star yang tentunya akan menghasilkan atau menghasilkan efek penurunan lanjutan. Nah, ini yang menjadi masalah teman-teman. Kalau tempo hari kita sudah lihat dia terkait dengan kenaikan dan menggagalkan pola penurunan sebelumnya, maka kali ini justru ancaman yang serius adalah dia akan kembali berpotensi untuk terjadi penurunan. Jadi kalau seperti ini, rasa-rasanya bukan mustahil kita harus menandai level 50% dari real body tersebut yang kita perkirakan maksimum ada di 1.2100 atau mungkin 1.2110 untuk pound sterling. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi, di grafik keempatnya, kemarin betul-betul terjadi pantulan persis dengan apa yang kami harapkan, yaitu teritori 50% di 1.20000. Dan apa yang terjadi? Dia terpantul, tapi kali ini pantulannya akan kami ambil sebagai zona sell, karena terkait dengan outlook-nya yang masih cukup suram dan juga masih ada kekhawatiran terkait dengan sektor perbankan, maka kemungkinan adanya pantulan tersebut sudah cukup, lalu kemudian dia akan terjadi penurunan lanjutan. Dan kali ini, mohon maaf, kemungkinan 1.200 bisa saja ditembus, sehingga kami mengincar teritori 61.8%, dan itu berarti ada di kisaran 1.1950. Nantinya, Anda cukup perhatikan, apakah nanti areal tersebut ditembus langsung apa tidak. Kalau ya, berarti kita akan berpotensi melihat kembali teritori di bawah 1.1900, tapi kalau tidak, maka kita berpeluang untuk terjadinya pantulan dan mungkin saja kembali di level 1.2080-an atau 1.2100. Jadi untuk hari ini saya lebih prefer untuk tetap mempertahankan strategi sell saya, dan juga kemungkinannya adalah level 1.2100 itu cukup kuat. Jadi kita tidak mengharapkan adanya kenaikan ataupun lonjakan, apalagi kondisinya masih tetap dalam posisi kekhawatiran ataupun kepanikan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi crude oil, ya ini juga termasuk areal yang cukup bearish, karena lagi-lagi yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan symmetrical triangle yang berasal dari pola penurunan, maka ini memang dalam tahapan penurunan lanjutan. Nah, meskipun dengan tail yang ada kemarin, tapi kami tetap melihatnya sebagai jalur penurunan, teman-teman. Jadi hati-hati, ini masih belum selesai. Apalagi dengan kepanikan yang melanda, dan juga terkait dengan kondisi safe haven-nya yang lebih kuat, maka tingkat permintaan terhadap crude oil ataupun minyak global kemungkinan relatif lebih rendah. Nah, terakhir di grafik keempatnya, tentunya dia akan jalurnya adalah kenaikan yang terbatas. Artinya kita tidak berharap dia naik lebih tinggi dari 38% atau maksimum 50%. Itu berarti level 70 ataupun level 71. Kemudian nantinya tentu pas dia sudah mengalami lonjakan ataupun koreksi yang cukup, maka dia diharapkan lanjutkan penurunan. Hati-hati, kemarin kita sudah sebutkan level 68 dan bahkan dia dapat di 65. Tapi kali ini 65 adalah pertahanan terakhir. Kalau itu sampai ditembus, maka siap-siap, kemungkinan kita akan lihat level 60 atau bahkan level 58. Nah, dengan demikian juga berarti kondisi sell Anda bisa pertimbangkan di level 69 ataupun level 70. So far dia bertahan di 68.73, lalu kemudian turun sampai 67.50-an. So, saya masih tetap outlook-nya dalam posisi sell. Terakhir, kalau kita lihat dari gold, posisinya juga tidak kalah menarik. Karena status safe haven, kemarin kita sudah sebutkan terkait dengan penurunannya dan juga harapannya ternyata betul-betul terpantul di 85. Kali ini level support trendline masih tetap kita gunakan
dan Anda perhatikan tadi pagi kita menginginkan dia turun lebih dulu karena memang kita perhatikan dia ada bearish divergence di situ dan betul-betul dia terjadi penurunan dari level 1924 sampai 1907. Dan secara kebetulan strategi pagi tadi dengan lakukan buy 1908 1910 sudah selesai karena dia sudah sempat terpantul kembali sampai teritori yang kita inginkan. Ya, tadi pagi dia sempat level terendahnya adalah 1907, kemudian dia terpantul lagi sampai 1920. That means kita sudah sampai ke TP kedua. Nah, untuk strategi berikutnya di malam hari atau lebih tepatnya saat Anda menyikat. Dan untuk berikutnya strategi di malam hari, maka Anda tunggu saja data dari Amerika, yaitu terkait dengan klaim pengangguran dan juga kebijakan ECB. Karena kemungkinan di situ kita akan mendapatkan petunjuk apakah mereka akan seberani itu untuk melakukan kenaikan suku bunga atau tidak. Nah, harapannya adalah terkait dengan level support. Level supportnya yang sudah kita tandai adalah di level ini. Berarti kita tandai di antara kisaran 1905 sampai 1897. Itu berarti pula kemungkinan kita masih berharap bahwa level trendline yang sudah kita tandai selama 1 minggu terakhir ini tetap kuat sehingga akan mendorong kembali karena tingkat permintaan safe haven masih tetap dianggap relatif lebih kuat. Kita belum lihat adanya potensi penurunan, tapi kalaupun penurunan maka kemungkinan relatif terbatas dan mungkin reversal bearishnya adalah hanya untuk kategori singkat. Dan itu berarti semua akan langsung tertuju fokusnya kepada bank sentral di minggu depan. Nah, di grafik daily-nya karena kita juga mendapatkan kenaikan sudah sampai level 1933, itu berarti sempat memicu dengan level resisten. Tanggal 16 Januari adalah 1928, maka yang diharapkan dia tetap berjalan kurang lebih mungkin secara bertahap. Walaupun kita tidak mengharapkan kenaikan lebih tinggi, tapi saya rasa 1948 masih sangat memungkinkan untuk terjadi hari ini. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.